Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Zara Azarin dengan NIM 23021130092 dari Prodi Sastra Inggris akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Sejarah Matematika yang berjudul Matematika dan Kriptografi, Menjelajahi Ilmu, Bukti, dan Inovasi dari Masa ke Masa. Seperti yang sudah tertera di judul, hari ini saya akan membawakan topik tentang dua bidang penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, yaitu matematika dan kriptografi, serta bagaimana keduanya berkembang dari masa ke masa. Pembahasan inti yang akan saya bawakan di presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian matematika secara umum, yang kedua sejarah matematika, yang ketiga kriptografi, yang keempat sejarah kriptografi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari poin yang nomor 1, yaitu matematika. Jadi secara umum, matematika adalah ilmu universal yang mempelajari angka, pola, ruang, dan hubungan logis antara elemen-elemen tersebut. Sejak zaman prasejarah, matematika telah digunakan untuk mencatat, menghitung, membangun, hingga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sejarah matematika. Yang pertama ada matematika prasejarah. Pada zaman prasejarah, manusia mulai mengenal konsep dasar seperti bilangan dan pengukuran. Bukti awal datang dari benda seperti tulang lebombo dan tulang isango yang menunjukkan bahwa manusia telah dapat menghitung ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan diduga sejak 20.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada matematika kuno atau matematika Mesir dan Mesopotamia. Di Mesopotamia berkembang sistem bilangan berbasis 60 yang masih kita pakai untuk mengukur waktu dan sudut hingga saat ini. Sementara itu, di Mesir ada dokumen seperti Papyrus Rin dan Papyrus Moskwa yang mencatat soal matematika praktis seperti pembagian, pecahan, dan perhitungan volume. Bahkan pembagian 1 minggu menjadi 7 hari berasal dari budaya ini. Selanjutnya ada matematika Yunani. Matematika Yunani menekankan pada teori dan pembuktian. Tokoh seperti Thales, Euclid, dan Pythagoras mengembangkan geometri dan dasar-dasar aljabar. Mereka memperkenalkan sistem angka berbasis huruf dan menjadikan matematika sebagai ilmu abstrak. Selanjutnya ada matematika Cina. Di Cina, sistem bilangan batang dari bambu digunakan untuk menghitung secara efisien. Mereka juga mengembangkan notasi posisional desimal yang menjadi fondasi penting untuk sistem angka modern saat ini. Selanjutnya ada matematika India. India menyumbang sistem angka yang menjadi dasar angka modern saat ini. Matematikawan India seperti Satyapa Brahmana dan penulis Sulba Sutras mengembangkan konsep bilangan rasional, geometri, dan pendekatan nilai pi. Penemuan angka 0 juga berasal dari India. Dan yang terakhir ada matematika Islam atau biasa disebut matematika Arab. Pada masa keemasan Islam, berdiri Bait al-Hikmah di Baghdad sebagai pusat ilmu. Tokoh seperti Al-Khawarizmi atau biasa disebut Bapak Aljabar menyusun dasar-dasar aljabar dan logaritma. Ada juga Al-Batani dan Abu Wafa yang mengembangkan trigonometri dan astronomi. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu kriptografi. Jadi, kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya rahasia dan graphein yang artinya menulis. Sehingga kriptografi secara umum adalah teknik menyampaikan pesan secara rahasia atau tersembunyi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan komunikasi yang aman mendorong perkembangan kriptografi dari metode sederhana hingga kompleks. Selanjutnya ada sejarah kriptografi. Yang pertama ada zaman kuno. Kriptografi bermula dari tulisan rahasia di makam Mesir, yaitu makam Humhotep II. Selain itu, Julius Caesar juga menggunakan sandi geser untuk komunikasi militer. Teknik ini sederhana tetapi efektif pada saat itu. Selanjutnya ada abad pertengahan dan Renaissance. Di dunia Arab, Al-Kindi mengembangkan analisis frekuensi, membantu memecahkan sandi. Lalu, Leonardo Alberti menciptakan cipher polialfabetik dan Bacon memperkenalkan sandi biner. Semua ini memperkuat keamanan pesan di era kerajaan. Selanjutnya ada era modern. Era ini bermula pada awal abad ke-20. Di era ini, kriptografi makin kompleks.
Mesin Enigma buatan Nazi Jerman menjadi simbol kriptografi mekanik pada era ini. Selanjutnya, Diffie dan Hellman mencetuskan ide revolusioner, yaitu kriptografi kunci publik yang saat ini menjadi fondasi keamanan digital. Selanjutnya ada era komputasi dan kriptografi modern. Dengan hadirnya komputer digital, kriptografi simetris dan asimetris dikembangkan di era ini. Keduanya menjadi dasar untuk sistem keamanan data modern melalui ATM, e-commerce, hingga komunikasi militer. Dan yang terakhir, ada perkembangan terbaru kriptografi. Hari ini, kriptografi menghadapi tantangan baru seperti komputer kuantum dan AI atau kecerdasan buatan. Teknologi ini bisa memecahkan kode yang dulu dianggap aman, tetapi juga mendorong inovasi untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih tangguh dan adaptif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari alat hitung di zaman batu sampai algoritma canggih yang melindungi data digital, matematika dan kriptografi berkembang bersama kebutuhan manusia. Keduanya adalah bukti bahwa ilmu tidak lahir tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan melalui akumulasi pengetahuan lintas budaya dan zaman. Memahami sejarah ini bukan soal tahu masa lalu, tetapi juga menjadi dasar untuk menjawab tantangan zaman yang akan datang. Memahami sejarah membantu kita melihat peran pentingnya di masa kini dan masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.